Oke, Assalamualaikum Sobat JPKWR. Saya mendapatkan request dari kawan kita suruh untuk membahas tentang manajemen ya. Dalam hal ini pembagian gaji atau upah atau hak dan sebagainya lah. Dari keterangan yang ditanyakan itu, skema yang ada di tempat kerja dia itu, setahu dia adalah ini kalau nggak salah ya, 50-50. Setahu dia itu ya. Kemudian ternyata dari realitanya, saya kasih nama Dian ya. Yang bertanya ini Dian. Ternyata hanya mendapatkan 25%. Nah, 25%-nya ini saya juga tidak menanyakan lebih detail 25% dari margin atau 25% dari biaya yang dikeluarkan oleh user ya. Maksudnya user membayar katakanlah 300.000, berarti si Dian ini mendapatkan 25%-nya. Itu saya tidak menanyakan ke situ, tapi oke, nanti kita bahas ya. Kemudian pemilik spare part atau investor mendapatkan 50%. Kemudian recommender maksudnya dalam hal ini dia itu informan. Untuk ini saya sudah sedikit menanyakan maksudnya informan ini apa. Dia itu bisa dikatakan calok lah ya. Calok maksudnya ini di sini ada kerjaan nih, kamu mau nggak gitu. Maksudnya begitu. Tapi di sini saya kasih nama formalnya sebagai informan. Ini mendapatkan 25%. 25%-nya itu saya juga tidak menanyakan apakah dari keseluruhan eh, transaksi di tempat kerja itu atau di kantor itu ya. Saya tidak menanyakan itu juga. Ya nanti akan kita bahas hal-hal yang layak itu akan gimana. Oke, yang pertama, tentunya dalam usaha itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada duit bisa buka usaha. Ya, ada duit, ada modal, bisa langsung buka usaha. Tapi belum tentu berjalan. Karena apa? Kalau hanya punya dana, punya modal, dan nggak punya skill ilmu, ya kita mau mengerjakan apa? Tentunya harus mencari rekan atau partner yang bisa diajak kerjasama. Dalam hal ini skillnya kita ambil. Investor atau pemilik spare part ini sebagai pengadaan barang. Ya namanya aja investor ya. Oke, jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama itu ya, ada duit. Kemungkinan kedua, punya skill tapi belum ada modal. Dalam hal ini saya sudah sering kali menemukan curhatan, Bang, saya pengen usaha, di rumah servisan udah sering garap, tapi mau buka kayaknya susah banget nyari modal jutaan gitu. Akhirnya menanyakan gimana kalau saya nyari investor yang berani ngasih modal. Artinya kan ada dua kemungkinan ya. Punya skill nggak punya modal nggak punya skill. Nah, dua peran ini saling bersinergi gitu ya. Saling bersinergi, saling simbiosis. Maka tentunya harus eh, memberikan hak-haknya secara adil dan proporsional. Oke, kita mulai dari saya berasumsi sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan oleh Pak Dian ini. Dari informasi yang saya dapat, dia itu dikasih pekerjaan, berarti ini masuk kategori ada modal dulu nih. Investor satu ya, satu investor, atau
pemilik part. Pemilik spare part ini, apakah dia itu adalah sekaligus pemilik toko? Nah, kita nggak tahu ya. Apakah dia langsung terjun atau dia terjun juga di usaha itu setiap harinya? Kalau hanya mengadakan spare part, kemudian menerima laporan bahwasanya spare part ini habis, spare part ini habis. Kemudian si pemilik spare part ini atau investor ini memberikan modal, ya berarti tidak terjun langsung. Oke, dalam artian mungkin ya, mungkin saya mengatakan mungkin masa bodoh tentang apa yang terjadi di tempat usaha itu atau di counter itu gitu. Itu bisa aja. Iya kan? Artinya ibarat kata nih, udahlah yang penting usaha jalan, saya nggak mau tahu, pokoknya saya ngasih modal, usaha jalan, saya dikasih fee. Nah, kasarannya seperti itu ya. Kalau si pemilik modal ini tidak terjun atau mungkin seminggu sekali atau bahkan tidak pernah, yang penting fee-nya masuk gitu kan. Oke, pemilik spare part satu ya. Yang kedua, ini tenaga kerja, dalam hal ini Dian. Dian sebagai teknisi. Oke, lanjut. Informan 3. Oke, masing-masing tentunya ada hak dan ada tanggung jawab ya. Ya kan? Haknya itu mendapatkan 50% atau 25%, tanggung jawabnya adalah sebagai pemilik spare part harus mengadakan barang atau mengadakan modal. Tanggung jawab dari Dian sebagai teknisi itu untuk eksekutor. Tanggung jawab dari informan ini adalah untuk mungkin lebih tepatnya marketing kali ya, untuk mencari tenaga kerja, andai kata di counter itu kekurangan tenaga, ataupun misalkan eh, untuk pemasaran gitu bisa aja. Oke, dari sang investor dulu. A. Tanggung jawab. Tanggung jawab dia pengadaan barang atau modal ya. Oke. Kemudian B. Hak. Haknya fee. Fee 50%. Terus yang teknisi ini Pak Dian, tanggung jawab eksekutor. Haknya fee 25%. Saya ngikutin sampel aja dulu. Kemudian yang informan ini katanya juga mendapatkan 25%. Tanggung jawab dulu. Fee 25%. Tanggung jawabnya dia
mencari tenaga kerja. Untuk informasi yang saya dapat sementara seperti ini. Mencari tenaga kerja. Oke. Sekarang kita ngomong soal mana yang selalu stay di counter. Tentunya teknisi ya. Sudah pasti. Kalau pemilik spare part, karena dia di sini apa ya, sebagai pengadaan barang, tentunya akan kemungkinan besar, bukan tentunya, kemungkinan besar akan ke counter kalau ada hal-hal yang membutuhkan cek fisik atau apa istilah kata, gladi resik. Bahasanya apa ya yang enak ya, pengecekan gitulah ya. Oke. Kemudian soal satu lagi, C, resiko. Oke, resikonya gimana? Andai kata hal paling kecil aja, nombok gitu ya, ganti LCD ternyata LCD-nya kualitasnya kurang bagus, ataupun kecelakaan lagi masang ngelem tiba-tiba kretek pecah gitu. Resikonya ini gimana? Kemudian ada kata maaf konter sepi, omset tidak memadai sehingga antara operasional dengan omset itu jomplang gitu, defisit lah ya. Ini resikonya si pemilik spare part gimana? Oke ya, itu. Em, menurut saya nih, menurut saya hal paling kecil nombok. Karena di sini investor atau pemilik spare part itu mengambil fee-nya 50%, entah dari total keuntungan atau bahasa lainnya margin. Karena ngambil keuntungannya 50%, maka pada saat nombok dia juga harus nombok 50%. Yang adil tuh begitu. Nih. Retur pun 50%. Ini apa ya? Untuk resikonya. Nah, C, resiko. Nah, sebagai teknisi juga, karena fee-nya 25%, maka pada saat nombok itu juga nomboknya retur 25%. Kemudian ini, nah ini yang saya bingung nih. Dia ini stay di counter apa enggak gitu loh, stay di tempat kerja apa enggak gitu loh. Kalau dia hanya mencari informan, menjadi informan, marketing, pemasaran, dia masuknya kategori freelance loh. Kategorinya freelance. Berarti anggaplah di counter ini sedang mencari teknisi. Dibutuhkan 3 orang gitu kan. Diperintahkan oleh sang investor. Kamu carikan teknisi 3 orang gitu. Satu teknisi saya kasih fee katakanlah 200.000. Kalau dapat 3 berarti 600.000. Harusnya mah selesai sudah. Satu kali job. Kemudian kalau dia berlaku sebagai marketing, memasarkan, berhasil membawa 10 servisan, fee-nya 25%, ya ambil 25% yang down. Intinya freelance lah. Ya, kalau emang dia tidak stay di tempat kerja, artinya tidak membantu keseharian secara operasional, berarti jatuhnya freelance. Berarti fee-nya adalah ya per job gitu ya. Kemudian perkara resikonya karena freelance ya lebih berat ke moral.
nyariin tenaga kerja, teknisi, ya kan, ternyata teknisinya itu tidak sesuai ekspektasi. Mencari karyawan, ternyata karyawannya kabur gitu kan. Itu kan berarti lebih berat ke moral nih, ke informan ini. Tentang resikonya berarti beban moral. Yang pertama ya, yang pertama saya sorot ini beban moral, moralitas. Oke, kemudian andai kata nih, andai kata mengalami krisis gitu, defisit, mengalami krisis defisit, kemudian counternya kok gulung tikar gitu kan. Ini gimana? Ini kan harus ditanyakan juga. Maksudnya sang investor ini harusnya sudah antisipasi dengan menerima fee paling besar, dan ada dua opsi nih, ada dua kemungkinan. Apakah dia stay di counter tiap hari atau enggak stay tiap hari. Dengan fee segini saya pikir gede banget. Gede. Seharusnya loh. Dengan fee segede ini kalau tekor ya jangan nuntut karyawan gitu loh. Karena ngambilnya gede gitu. Kecuali dia tiap hari stay di counter, ngontrol atau ikut memanajemen, mengatur gitu, mengendalikan kondisi. Andai kata ada komplainan, si admin atau si teknisinya tidak sanggup menjelaskan, maka sang pemilik tentunya secara wibawa lebih berwibawa eh, untuk berhadapan dengan customer yang pada saat itu komplain atau nego lah ya. Nego soal harga kan ada aja nego. Ganti konektor 25.000 masih ditawar aja. Kan buat contoh gitu ya. Terus apa lagi ya? Saya ada sampel. Saya pernah beberapa kali melakukan perombakan skema ini manajemen. Saya kasih contoh ya. Dulu saya pernah punya beberapa usaha. Yang pertama usaha kuliner, itu anak buah ada kan 3 cabang ya. 3 cabang dulu di Jakarta, Bekasi, sama Depok. Yang pasar minggu itu 6 karyawan, yang Depok itu 1 karyawan, yang Bekasi saya sendiri. Tapi saya mondar-mandir sana sini nih. Nah, pada saat itu saya mempunyai investor. Saya tidak bekerja sendiri ya. Mengadakan barang itu tidak sendiri. Saya pokoknya sebagai eksekutor, operasional, dan sebagainya. Investor hanya diam menerima laporan pembukuan tentang operasional, belanja, margin, kalau ada keuntungan berapa itu kan marginnya. Kemudian harga pokok produksi, HPP, petty cash, dan sebagainya. Waktu itu si investor ini hanya meminta 25%. Dia bilang pun itu kecil banget. Saya bilang, dia bilang saya minta kecil aja, 25% aja dari keuntungan, bukan dari omset. Katakanlah belanja habis 1 juta, dapat omset 2 juta, ya, sampel aja contoh. Berarti kan keuntungannya 1 juta keuntungannya. Dia cuma minta 25%, artinya hanya minta 250.000. Gitu ya. Kemudian di situ dia juga memberikan jaminan, yaitu sebulan sekali ngasih saya, ya walaupun hal sepele, tapi itu bentuk perhatian, yaitu obat apa vitamin ke saya.
Nah, itu kan bentuk dari apa ya, dedikasi atau loyalitas sebagai investor. Nah, hal-hal seperti ini apakah diberikan, apakah dikasih di tempat Pak Dian ini ya. Contoh, makan air putih lah ya. Karena kan nggak mungkin gitu seharian di counter nggak minum gitu kan. Syukur-syukur dikasih kopi atau apa rokok dan sebagainya ya. Apakah itu dikasih? Atau malah 25% ini kotor, bensin, makan, minum, itu tidak ditanggung oleh tempat usaha ini. Kalau 25% kotor itu ya kecil banget. Ya yes, oke, nggak apa-apa. Itu kan ya namanya ngikut orang gitu ya. Nggak apa-apa, namanya ngikut orang. Berarti kan kita ya ngikuti kebijakan dari tempat kerja itu. Dan sekali lagi, kebijakan tiap counter, tiap tempat itu beda-beda tergantung pemiliknya. Kayak contoh tadi saya ngasih contoh, saya pernah usaha seperti itu, si investor hanya meminta 25%. Oke, kemudian skemanya juga ada lagi. Skemanya yaitu ada sistem target. Investor ini tahun berapa? Tahun 2010. Saya menjalin usaha kuliner ini, sampel. Investor 25% dari margin. Dua tunjangan. Nah, tadi yang saya bilang itu tentang hal-hal sepele itu. Kemudian target, sistem target. Sistem target ini bukan buat saya, tapi buat karyawan saya. Jadi saya pelaksana atau dalam hal ini karyawannya si investor, saya pun punya karyawan gitu loh. Nah, ini target yang saya berikan kepada karyawan. Sebagai contoh, karyawan A, B, C, D semuanya saya targetin omset omset ini karena contoh ya, jadi beda ya. 500.000 nol enggak. 500.000 sampai 999 1 juta lah. Sampai 1 juta ini eh, komisi atau persentase bulanan insentif lah ya. Insentifnya ini 0,5% dari total. Kemudian 1 juta, loh, bentar, nih. Kemudian omset 1 juta lewat 1.000 lah. 1 juta lewat 1.000 sampai 1,5 juta. Ini insentifnya 0,5 berarti naik 0,75%. Pokoknya kelipatan 500.000 itu naik 0,25%.
Ya skema ini tinggal disesuaikan aja dengan karakter usaha tempat masing-masing. Ini hanya sampel saja. Tujuannya apa target itu? Eh, tentunya akan memancing para para eh, pekerja kita atau karyawan kita untuk semangat dalam bekerja karena ada eh, gaji di luar gaji pokok gitu ya, yang 25% tadi. Kalau yang teknisi, kalau yang admin kemungkinan gaji pokok ya. Karena kan ya setahu saya selama ini kalau admin ya gaji pokok. Kalau teknisi baru sistem gaji pokok sama insentif. Nah, ini sampel satu. Kemudian saya pernah juga di counter ini ada teknisi usaha counter. Saya sendiri owner. Itu sebetulnya ada dua skema. Yang pertama itu 60 persen teknisi, 40% saya. Dari total margin ya. Dari total margin, bukan omset, bukan. Contoh LCD modal 100, kemudian narif ke user katakanlah 300 katakanlah ya. Tinggal dikalikan aja. Pokoknya owner dapat 40% dari total margin. Gitu ya. Ini yang pertama. Tapi 60-40 di sini saya tidak tahu menau. Pokoknya saya nggak nanggung apa-apa gitu loh. Kalau soal air minum emang nggak bisa saya bawa pulang orang galon gitu ya. Masih saya bawa pulang ya udah minum-minum aja. Kalau ada kopi tinggal minum gitu ya. Tapi secara formal saya tidak menanggung makan, tidak menanggung bensin, tidak menanggung apapun itu. Pokoknya udah segitu. Tapi lama-kelamaan karena servisan itu kan bukan bahan pokok ya. Bukan bahan pokok, jadi saya merasa iba dia tidak ada servisan masuk. Waktu itu dia hanya spesialis LCD, repair glass, LCD, pasang LCD, repair touchscreen untuk software dan seputar mesin saya. Dia nggak bisa, emang nggak bisa gitu. Makanya dia nggak ngerjakan gitu. Nah saya agak agak kasihan. Ya udah sistemnya saya ganti menjadi 40 60. Bentar yang atas ini agak bingung ya. Sistem dibalik nih. 40 60. 40% itu teknisi, kemudian 60% itu owner saya gitu. Nah, di sini saya merubah kebijakan tapi mendapatkan tunjangan makan, kemudian bensin. Nah, yang pasti itu sih. Karena apa? Saya berpikir orang tiap hari butuh makan. Orang tiap hari butuh makan, jadi ada kerjaan nggak ada kerjaan ya butuh makan, butuh bensin gitu ya. Bentar ya, ini ada customer. Tutup Pak, tutup. Ketahuan mati lampu ya. Lampunya mati loh ini. Oke lanjut.
40% teknisi saya kasih tunjangan makan. Makan waktu itu ya karena berangkat buka konto jam 9 pagi, secara formal itu jam 5 sore pulang, saya kasih makan sekali, ya kan. Masa ya dia berangkat pagi-pagi nggak makan gitu kan dari rumah gitu. Makanya saya kasih makan sekali. Tapi kalau eh, kadangkala dia lembur gitu ya kasih makan lagi gitu kan 2 kali gitu. Nah ini sebuah kebijakan-kebijakan yang dimana setiap tempat itu beda-beda. Oke ya, jadi kesimpulannya adalah adil itu proporsional, tergantung dengan eh, hak dan tanggung jawab dan resiko gitu ya. Nah, 60-40 ini waktu itu kalau ada tekor yang nanggung saya loh. Entah 60-40 ataupun 40-60, kalau ternyata LCD-nya bermasalah atau kecelakaan, yang nanggung saya. Udah beli lagi aja gitu kan. Tapi tetap karena kayak contohnya gini deh. Tarif LCD 300. Ya, tarif LCD 300. Modal 100. Berarti keuntungan 200 kan. Pada saat pemasangan ternyata kecelakaan, retak atau ngeblank, kan harus beli lagi LCD. Total modal jadi berapa? Jadi 200. Keuntungannya jadi berapa? Jadi 100, makin menipis. Nah, yang 100 itu dibagi 40-60. Gitu ya. Hitung-hitungnya seperti itu. Kemudian andai kata dalam kita nggak ngomongin soal nombok yang tadi. Andai kata pemasangan modal 100 aman, pemasangan aman. Dalam masa garansi mengklaim bahwasanya tidak ngapa-ngapain kok, rusak LCD-nya. Berarti kan harus klaim garansi, ganti baru gitu kan. Kalau emang mengharuskan ganti LCD. Nah, itu masing-masing dari owner ataupun teknis juga diambil. Yang kemarin kita sudah kasih 40%, kita ambil lagi 40%. Itu adil proporsional tuh begitu. Jangan sampai katakanlah 2 minggu yang lalu kan nggak mungkin garapan hari ini besoknya nggak dikasih upah hari ini garap LCD gitu kan, langsung dikasih lah kalau saya. Tapi kalau dalam masa garansi ternyata balik komplain, ya kita harus ada pembukuan. Waktu tanggal sekian kamu garap ini nih, ternyata nombok gitu kan. Ambil lagi 40%-nya. Itu adil begitu. Proporsional yang adil tuh begitu. Apakah sudah menjalankan sistem seperti ini? Nah, gitu kan kita nggak tahu ya. Agak agak dilematis saya membahas ini karena saya nggak tahu kenyataan yang terjadi di lapangan itu gimana. Yang pasti resikonya sih. Ya, yang pasti resiko sih. Saya berpikir ke resiko. Nih, resiko di sini. Kemudian pemilik investor kayaknya ada kemungkinan nggak kalau alat-alat ini juga dikasih dari sana dari sang investor. Jadi teknis ini tinggal masuk atau mungkin hanya bawa alat pribadi beberapa beberapa alat gitu. Itu kan artinya enak banget. Artinya kan enak banget ya. 25% tinggal masuk, nggak usah modal, nggak usah beli alat yang harganya jutaan gitu ya. Itu kan ya 25% kayaknya sudah dipikirkan banget sama investor gitu. Nah, sekarang yang harus dicocokkan di sini nih. Kalau memang Pak Dian ini 25% merasa kecil, harus konfirmasi ke sini, ke informan ini. Kan di awal bilang 50%, 50%.
50% pertama untuk investor, 50% kedua dibagi dua lagi antara teknisi dengan informan ini. Berarti ini kedua peran ini harus ngobrol. Katakanlah nih informan ini namanya Dedi gitu ya, namanya Dedi. Ded, lu dapat 25% cuman uncang-uncang kaki, enak banget loh. Contoh gitu ya. Kan sama-sama 25% gitu kan. Kalau si informan ini mengatakan, enggak, saya ngelayap ke sana sini. Marketing pemasaran menawarkan. Nah, kalau begitu kan berarti harus ada laporan. Hari ini kemana saja marketingnya, hari ini kemana saja pemasarannya atau mempromosikannya. Kan gitu ya, harus ada transparansi dalam operasional, walaupun dia di lapangan gitu kan. Nah, itu yang harus ditanyakan ini di sini. Kalau yang punya modal, yaitu saya tidak berani ngomong banyak. Karena ngasih modal itu nggak dikit loh, wes. Jutaan loh, wes. Puluhan juta loh. Ya kan? Masalahnya tinggal di sini aja nih. Ngobrol. Syukur-syukur informan ini stay di counter. Atau ibarat kata sebagai HRD lah ya. HRD di counter gitu. Ngatur manajemen. Atau mungkin tempat sharing bagi Pak Dian ini sebagai teknisi. Atau mungkin dia berlaku sebagai admin di depan gitu. Bisa aja. Tapi kalau informan ini tidak pernah kelihatan ke counter, tapi kok pembagian gajinya 25%, gaji apa? Gitu ya. Ini kalau dijelasin panjang banget ya, karena ini kan dinamika di lapangan. Tinggal disesuaikan aja dengan apa yang terjadi. Gitu ya. Oke, dilanjut besok. Ini sudah berapa menit? 38 menit ya. Dilanjut besok, kalau ada pertanyaan lain, silahkan request. Oke, bersama saya Mas Ian. Assalamualaikum.